Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Amin, guru IT di SMP dan SMA Global Islamic Boarding School, juga freelance di platform Upwork ya, sebagai web developer dan beberapa data engineer project. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mendemonstrasikan salah satu skill atau keterampilan dalam data engineering, yaitu web scraping, ya, yang mana ini sangat banyak manfaatnya dalam mengumpulkan data. Oke, mungkin beberapa dari teman-teman masih belum familiar dengan web scraping. Eh, di sini saya coba cari beberapa pengertian dari web scraping. Ya. Di antaranya di sini disebutkan web scraping adalah sebuah proses pengambilan data dari website. Ya. Scrap itu artinya bahasa Inggrisnya kalau tidak salah memulung. Jadi sebuah proses mengambil atau memulung data dari website sebagai sumber. Ya. Oke, untuk video kali ini kita akan ambil kasus yang masih hangat-hangatnya nih, yaitu korupsi kuota haji, yang mana pada kasus tersebut ada beberapa nama tokoh ustadz yang sangat sering muncul di banyak media elektronik seperti Kompas, Tempo, Tribun, Jawa Pos, dan seterusnya yang basisnya media elektronik. Dan eh, tangkapan awal saya dari pemberitaan mengenai ustadz tersebut condong ke arah negatif. Nah, di sini kita akan coba ulik lagi. Kita bahas lebih jauh lagi. Apakah benar sentimen dari pemberitaan media-media berita tersebut terhadap tokoh si Ustadz ini negatif, ataukah sebaliknya? Nah, tangkapan awal saya, ya memang juga ada beberapa kutipan dari netizen yang memang kenapa sih media kok lebih banyak sentimen negatif gitu ketika memberitakan uh, pemberitaan mengenai si Ustadz ini. Ya, kita sebut saja nama beliau Ustadz Khalid Basalamah. Kenapa bukan uh, tokoh utamanya dan seterusnya? Ya, supaya uh, tidak jatuh kepada uh, suzon, ya, buruk sangka, kita coba gali apakah betul berita-berita yang berkaitan dengan kasus ini, terutama uh, yang berkaitan dengan si Ustadz itu kebanyakan negatif. Kita akan coba scrap atau ambil berita mengenai beliau dari salah satu website media berita. Ya, di sini saya ambil uh, contoh adalah kompas.com. Nah, ya, di sini kita akan apa? Nah, ini tampilan kompas.com yang mana di dalamnya banyak berita-berita nasional dan internasional. Kita akan ambil eh, berita-berita mengenai Ustadz tersebut dan juga eh, terduga, ya, salah satu pejabat yang menjadi terduga, dan berita kata kunci umumnya juga, ya. Jadi kita akan bisa klik di sini di pencarian kompas.com itu nama Ustadz Khalid nanti Salama atau ya, Yakut Khalil, atau nanti secara umum korupsi kuota haji. Nah, atau yang eh, beredar banyak juga di podcast-podcast YouTube itu nama salah satu nama, ya, yang disebut sebagai tokoh kunci juga mengenai di dalam kasus korupsi kuota haji ini, itu Ibnu Mas'ud. Kita akan bandingkan lebih banyak pemberitaan mana di media Kompas
apakah seimbang atau tidak. Itu semua akan kita peroleh dari hasil akhir web scraping nanti. Mungkin hasil akhirnya masih berupa kumpulan berita, ya. Yang mana dari kumpulan berita itu dapat kita lakukan analisa lebih lanjut mengenai berapa persen berita Ustadz Khalid Basalamah, berapa persen berita tentang mantan Menteri Agama yang terjerat kasus tersebut, berapa persen berita si Ibnu Mas'ud ini disebutkan di media Kompas dan seterusnya. Oke. Untuk proses web scrapingnya kita akan gunakan apa lab Google Colab ya, Google Colab. Di sini sudah terinstall bahasa pemrograman Python yang mana ini akan menjadi fondasi awal kita untuk melakukan kegiatan web scraping. Jadi kegiatan web scraping yang akan kita lakukan menggunakan bahasa pemrograman Python melalui media Google Colab ya. Ini gratis. Selama teman-teman punya akun Gmail, teman-teman bisa mengakses link ini dan dibawa ke notebooknya. Ya, di sini sudah terinstall Python. Oke, kita buka notebook yang baru. Oke. Kita akan gunakan Kompas sebagai target website kita. Ya, kita akan kumpulkan berita-berita yang ada di Kompas ini melalui aplikasi Google Colab. Maaf teman-teman, jaringannya agak sedikit lambat di sini. Oke. Kita akan gunakan fitur dari Kompas sendiri, yaitu fitur pencariannya. Kita coba kan. Nah, kita akan gunakan fitur pencarian ini. Nah, di sini disebutkan ditemukan 57 hasil dari pencarian Khalid Basalamah. Nah, muncul berita-berita mengenai beliau. Kita akan gunakan fitur pencarian yang ada di. Oke, ini sudah terbuka. Oke, kita ubah dulu ini jadi nama filenya demo scraping kompas. Oke. Pertama-tama kita install dulu library atau modul yang kita gunakan untuk melakukan kegiatan web scraping. Saya anggap teman-teman sudah mengetahui basic-basic Python, jadi kita tidak akan bahas lebih lanjut mengenai dasar-dasar pemrograman. Kita akan langsung ke prakteknya aja. Gimana sih web scraping dengan Python untuk kasus pada kesempatan hari ini. Pertama kita import dulu beberapa modul yang kita perlukan seperti request. Ya. Ini modul yang digunakan untuk mengakses website kompas.com untuk mengambil berita-beritanya. Kita perlu library ini atau modul ini. Yang kedua kita perlukan beautiful soup. Ya. Oke. Modul ini berguna untuk memudahkan pencarian data dari file HTML. Ya. Setelah kita
lakukan request halaman website dengan modul request. Selanjutnya hasil tersebut akan kita olah dengan Beautiful Soup supaya bisa menemukan data yang kita inginkan lebih mudah. Jadi ini sangat berguna untuk kegiatan web scraping. Selanjutnya saya akan gunakan ini Pandas ya untuk menampilkan hasil akhirnya dalam format data frame ya, supaya lebih bagus saja tampilan hasil akhirnya. Ini modul dasar atau library dasar untuk kegiatan web scraping ini. Nah, di Google Colab kita tinggal tekan tombol play di sini, run di sini untuk menjalankan modulnya. Oke. Lalu kita tambahkan baris sel yang baru di bawahnya. Oke. Supaya pencariannya tidak terlalu jauh, ini kita coba gunakan filter pencarian yang ada di sini. Jadi kita pilih waktunya aja. Kita akan cari awal berita korupsi ini awal Agustus kemarin. Ya. Viralnya apa? Awal Agustus kemarin. Agustus. Tanggal 1 sampai tanggal hari ini. Oke, terapkan. Nah, jadi apa? Beritanya tidak akan melenceng terlalu jauh. Di sini disebutkan dari awal Agustus sampai hari ini, nama Ustadz Khalid Basalamah itu disebutkan sebanyak 60 hasil pencarian. Nah, link ini, URL ini yang akan kita gunakan. Kita bawa ke Google Colab. Kita masukkan dia dalam sebuah variabel URL. Oke. Selanjutnya kita panggil request tadi ke dalam sebuah variabel. Res ini singkatan dari respon atau hasil ya. Yang mana respon atau hasil ini didapatkan dari ini ya. Hey, sederhananya seperti ini. Hey request, ambil data berdasarkan URL di atas. Oke. Coba apakah berhasil? Nah, ini hasil scraping pemanggilan dengan modul library. Sangat-sangat tidak rapi. Nah, karena formatnya masih teks, bukan bukan ini meskipun ada tag HTML, tapi oleh Python ini masih dia baca sebagai teks string, bukan sebagai kode HTML. Nah, di sini fungsi Beautiful Soup untuk mengubah teks ini menjadi HTML yang format HTML yang bisa kita gunakan untuk memfilter berita yang kita cari. Oke. Kita tambahkan lagi kode di bawahnya. Caranya soup, kita masukkan hasil Beautiful Soup ke dalam tabel soup ya. Nah, Google Colab sudah memberikan apa ini rekomendasi, tapi untuk teman-teman sebagai latihan diketik aja ya. Ketik aja. Beautiful soup press text. Coba kita coba. Misalkan dengan Beautiful Soup ini pencariannya lebih mudah ya. Contoh, saya ingin mengetahui apa judul halaman yang sedang ada di dalam Beautiful Soup. Tinggal ketikkan title, maka dia akan mencarikan apa sih judul halamannya. Nah, judulnya berita terkini hari ini.
kabar akurat terpercaya kompas.com. Sesuai dengan jenis ini. Berita terkini hari ini. Nah, ini fungsi Beautiful Soup untuk memudahkan pencarian. Oke. Nah, kita akan cari judul-judul berita ini, tanggalnya, gambarnya, dan beberapa kutipan beritanya. Ya. Beautiful Soup perlu tag HTML-nya, ya, tag HTML. Kita buka dengan inspect element. Oke, akan muncul di sebelah kanan sini, teman-teman. Ya. Dari semua tag HTML ini, kira-kira di tag HTML apa letak hasil pencarian berita ini? Nah, itu fungsinya. Oke. Nah, bisa teman-teman lihat ternyata dia ada di dalam div dengan kelas artikel list. Kita akan panggil, kita akan filter teks yang ada di sini dengan sub, kita masukkan artikel list ini. Oke. Atau lebih mudahnya kita ambil aja semua semua berita yang ada ini punya kemiripan, dia adalah dia berada di dalam div dengan artikel dengan kelas artikel item. Nah, lihat. Oh, ini artikel berita semua nih, artikel item. Jadi kita akan ambil semua div dengan kelas artikel item menggunakan Beautiful Soup. Caranya bagaimana? Kita tuliskan dulu variabelnya articles. Terus sub. Ya. Ada fitur find all. Nah, temukan semua. Apa yang dicari yaitu apa tadi kita artikel item. Kita cari div dengan kelasnya artikel di item. Seperti itu ya. Ya, artikel item. Artikel item. Oh ya, saya lupa di sini ada garis bawah. Oke, coba kita panggil. Nah, dapat teman-teman. Oke, nah, kita udah dapatkan semua berita yang ada di dalam div dengan kelas artikel item. Nah, kita akan ambil link beritanya, kita akan ambil judul beritanya. Nah, ini judul berita nih, Dirjen PHU buka suara. Terus kita ambil apa ini? eh, Kategori beritanya, kita akan ambil tanggalnya juga. Oke. Ambil contoh satu dulu. Ya. Articles. Ambil berita yang pertama ya. Kita akan ambil link beritanya dulu. Ini ada di ini, ya ini. Kita akan ambil link yang ada di dalamnya ini dengan sub lagi ya. Bagaimana caranya? Sangat gampang teman-teman. Ya. Kita gunakan find dengan ini. Find.
Ah, nah, oh masih belum. Fine. Nah, kita masih belum terlalu spesifik. Kita akan ambil kelasnya juga sama dengan artikel link. Nah, kita akan ambil yang ini. Masih belum juga. Nah, iya. Saya lupa tambahkan ini. Ternyata kalau belum saya tambahkan, ternyata isi berita ini semuanya ada di dalam link. Karena dia dikapit oleh link. Jadi ketika saya panggil seperti ini aja, yang lain juga ke bawah. Terus saat saya spesifikkan apa yang ingin dicari, maka yang dia ambil hanya bagian ini saja. Ini untuk link. Bagaimana dengan yang lain? Oke, link sudah. Kita cari lagi judul, judul berita nih. Oke, kita gunakan artikel title. H2, kelasnya artikel title. Ini terganti. H2. Cari header 2 dengan kelas. Nah, dapat. Oke. Tapi ininya masih ke bawah. Oke. Tinggal kita tambahkan function. Ya. Functionnya itu get text. Coba. Nah, kita kasih nama judul. Judul sudah, judul sudah. Ulangi lagi, mencari yang lain. Oke, judul sudah. Eh, Kategori, yaitu artikel post dan tanggal. Post subtitle dan post date. Ininya sama. Di kelas. Nah, news. Kita akan ambil newsnya. Get text. Oke, nah ada eh, teksnya kurang bersih. Kita bisa tambahkan di sini fungsi. Jadi saat mengambil teks, kita bisa tambahkan perintah stripnya. Strip itu artinya membersihkan eh, teks dari elemen HTML yang lain atau spasi yang kosong ini spasi. Kita tambahkan strip through.
Nah, jadi bersih. Teman-teman juga bisa ini tambahkan ini di atas. Tadi yang satunya di terus kita ambil tanggalnya. Tanggalnya itu ada di artikel post. Oke. Samakan aja dengan yang di atas. Biar lebih cepat. Ini nah, kategori. Oke. Nah, kita ambil 4 data ini aja. Dari pencarian ini kita ambil 4 saja. Oke. Tanggal. Oke. Nah, kita gunakan eh, kode ini untuk mengubah data yang banyak ini menjadi lebih sederhana tampilannya. Tambahkan lagi kode di sini. Oke. So, kita akan gunakan for loop, ya, for loop. For articles in articles. Oke. Nah, seperti ini. Baik, kita masukkan hasilnya dalam sebuah array berita. Oke. Nah, kode ini tadi akan kita masukkan ke sini. Berita. Ya. Nah, pertama judulnya dulu. Judul. Judul tadi ada di oke di sini. Nah, ini kita hapus karena sudah ada di dalam variabel artikel. Jadi ganti dengan artikel find. Oke. Selanjutnya link. Google Colab sudah menyediakan ini apa saran atau rekomendasi teksnya seperti apa berdasarkan yang kita buat. Tapi saran saya kepada teman-teman untuk latihan mending diketik ulang aja. Jangan eh, jangan berpatokan dengan bantuan ini sebagai latihan kita. Oke. Fine. Next. Kalau teman-teman mau cepat ya nggak apa-apa, langsung aja. Oke. Di akhir kita akan panggil ininya. Kita lihat apakah ada error. Oke, nah ini sudah rapi. Judul, link, kategori, tanggal. Oke. Tapi ingat teman-teman, ini masih belum lengkap ini. Ya. Karena ini masih baru satu halaman. Satu halaman ini isinya cuma 20-an nih.
Sedangkan katanya hasilnya ada 60. Nah, bagaimana menuju halaman selanjutnya? Kita lihat nih, ada halaman 2 dan ada halaman 3. Nah, ketika kita klik halaman 2, URL-nya berubah. Berarti kita akan mainkan di sini. Kita akan mainkan di bagian ini. Ya. Oke, kita akan berarti URL yang di atas ini, nah supaya tidak ini kita hide aja. Ini juga di hide. Nah, URL ini harus kita modif supaya bisa menuju halaman selanjutnya. Bagaimana caranya? Oke, kita ini dulu, kita kumpulkan lagi supaya lebih mudah, supaya tidak apa bingung. Dulu satu. Jadi kita kan selanjutnya mengubah angka satu menjadi angka 2 dan angka 3 dan berhenti pada saat beritanya tidak ada lagi. Oke, kita kumpulkan dulu kode yang berfungsi dengan baik ini. Soapnya, oke, artikel. Soap. Kita kumpulkan dulu supaya nggak bingung. Selanjutnya artikel. Yang terakhir yang ini. Oke. Nah, ini kode yang sudah berfungsi dengan baik ya. Coba kita ulangi lagi. Nah, langsung deh. Kita lihat di sini Dirjen PHU ini berita pertama dari halaman pertama. Coba kita ganti jadi halaman 2. Apakah beritanya tetap sama? Ah, beda. Teka-teki duduk perkara jual beli. Nah, berarti kodenya berfungsi dengan baik. Oke, nah kita akan ubah angka satu ini menjadi 2, menjadi 3, dan berhenti pada saat beritanya sudah tidak ada lagi. Contoh kan halaman 4 kosong tuh. Coba kita ketik halaman 4. Ada nggak? Error biasanya, karena nggak ada. Nah, kosong. Karena halaman 4 beritanya dari Kompas cuma sampai halaman 3. Oke. Nah, bagaimana cara eh, menjalankan permintaan atau request halaman satu, halaman 2 dan halaman 3 dan berhenti saat tidak ada berita lagi, ya. Kita akan gunakan eh, apa? While, ya, while loop, dan untuk berhentinya kita gunakan if, ya. While loop dan if. Oke. Oke. Mana di sini? While, while saya cek catatan saya dulu. Oh ya. While true, kadang ininya lupa. Oh, bukan seperti ini.
Oh ya, betul seperti ini. Kita ubah string URL-nya menjadi string yang bisa dimodifikasi. Nah, ubah di sini menjadi sebuah variabel yang bisa dimodif. Karena sebelumnya kita belum ada variabel page, kita tuliskan di luar. Page 1. Di sini kita tambahkan if untuk berhenti. Ya, Google Colab sudah memberi tahu dia kode apa yang harus dituliskan. Tapi kita ketik ulang biar latihan. Ya. If len len itu panjang ya atau jumlah. Jika jumlah artikelnya itu sama dengan nol atau kosong, maka break. Break di sini artinya berhenti, jangan jalankan fungsi ini lagi. Nah, ini juga kita taruh di luar karena kalau dia taruh di dalam, nah, hasil halaman pertama akan ditimpa dengan hasil halaman kedua. Nah, jadi supaya tidak ditimpa akan tetapi ditambah, maka beritanya kita taruh di luar loop. Oke, ini juga ada di luar. Kira-kira apakah berhasil? Bismillah. Oke, tidak ada error, berarti berjalan. Oke, tegang. Nah, kodenya berhasil. Oh iya, saya lupa. Kita tambahkan dulu halamannya, ya. Jadi dia akan terus menerus ini. Oke, salah. Sini teman-teman. Saya lupa menambahkan eh, satu kode penting supaya dia tidak terjatuh ke dalam loop yang tidak berhenti-henti. Nah, ini dia terjatuh udah. Oke. I'm sorry. Itu oke. Halaman Python-nya berusaha untuk merestart ininya. Nah, kita tambahkan di sini page-nya. Nah, ini page. Ini kode yang sangat penting. Satu baris kode yang menentukan nasib dari eh, function ini. Yang membuat dia tadi jatuh ke dalam loop yang tidak berhenti-henti. Kita ulangi library-nya. Kita load dulu library-nya. Request, beautiful soup, Pantes. Wah, alhamdulillah berhasil. Ini nih, Derjen, PHU, dan seterusnya.
Dilihat dari tanggalnya itu ya. Nah, oke. Beritanya, oke. Coba kita cek total ininya berapa. Land berita 60. Nah, betul 60 teman-teman. Kita sudah mendapatkan 60 berita mengenai Ustadz Khalid Basalamah sebanyak 60 sesuai dengan yang sumber aslinya. Oke. Supaya kelihatan lebih bagus, teman-teman bisa memasukkan apa eh, hasil tadi ke dalam bentuk data frame. Nah, ini sudah ada dengan menggunakan modul atau library Pandas, disingkat PD di sini. Formatnya jadi tabel. Nah, formatnya menjadi tabel. Oke, ini baru satu, yaitu Ustadz Khalid Basalamah. Kita akan ngodip lagi untuk mendapatkan dari kata kunci yang lain, query-nya. Nah, kita akan ubah nih. Yang di sini, Khalid Basalamah Yakut Khalil Ibnu Mas'ud korupsi kuota haji. Kita gunakan 4 kata kunci ini ya, kata pencarian ini, queries. Oke. Nah, kita akan loop queries ini eh, dengan menggunakan while true. Bukan, maksudnya kita loop queries ini kemudian jalankan setiap query dengan while true. Oke, bagaimana caranya? Tinggal gunakan for loop ya. For query in queries. Oke, yang ini kita majukan. Ini kita majukan. Nah, kemudian halamannya kita pindah ke dalam. Ya, halamannya kita pindah ke dalam. Variabel halamannya maksud saya. Karena kalau di luar jadi error nanti. Kita akan cari Khalid Basalamah halaman 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Selesai, balik lagi ke halaman 1. Yakut Khalil halaman 1, 2, 3 dan seterusnya. Selesai, kembali lagi ke halaman 1. Cari Ibnu Mas'ud halaman 1, 2, 3 dan seterusnya. Selesai, kembali lagi gitu. Nah, seperti itu logiknya. Dan supaya membedakan, kita tambahkan query di sini. Kolom query. Query. Jadi kita tahu, oh hasil ini dari kata pencarian apa. Langsung bikin formatnya di sini aja. Oke, kita tambahkan juga supaya tahu sedang mencari kata kunci apa, kita print aja ininya. Sedang mencari di bawah sini ya, di sini.
Nah, gitu. Sedang mencari URL, sedang mencari URL. Oke, kita jalankan, boys. Kita lihat bawah. Bisa ke bawah. Mana caranya? Oke, ada sedikit gangguan di tempat saya, teman-teman. Oh, sudah selesai. Oh, bukan. Ah, sudah. Oke, hasilnya ada sangat banyak, teman-teman. Ada 1.515 baris atau berita dengan 4 kata pencarian tersebut. Oke, online. Data ini selanjutnya nanti bisa teman-teman analisis. Oke. Eh, Sebagai masukan mungkin nanti format tanggalnya diubah menjadi format tanggal ya agar lebih mudah untuk dianalisa seperti 15 garis 08 garis 2025. Nah, itu lebih mudah untuk disortir ya seterusnya. Dan hasil ini bisa teman-teman download. Caranya kita ubah ke format Excel atau CSV, tergantung teman-teman mau. Ini kan sudah masuk ke variabel DF, data frame. Nah, data frame tinggal kita ubah ke Excel. Tuliskan namanya. Berita korupsi Pak Haji XLX. Oke. Klik. Nah, teman-teman bisa melihat hasilnya di sebelah sini. Nah, nih. Tinggal teman-teman download. Oke. Atau kalau mau format CSV. Karena beberapa data analis ada yang lebih suka dengan format CSV daripada Excel. Ya, tergantung referensi aja lagi. Nah, intinya dengan data frame hasil web scraping kita bisa diubah ke dalam eh, banyak format. Di sini ada Excel dengan CSV. Sama seperti tadi tinggal di-download aja. Oke, sekian dari pemaparan saya, demonstrasi saya bagaimana menggunakan keterampilan web scraping untuk mengumpulkan berita dari salah satu media elektronik yaitu kompas.com ya, supaya dapat menjawab apakah betul media mempunyai sentimen negatif kepada salah satu tokoh saja ataukah tidak. Nah, dari data yang kita kumpulkan kita bisa menganalisanya. Oke. Mungkin untuk tahapan itu kita akan melakukan di kesempatan yang lain.
untuk hari hari ini, pada kesempatan kali ini, saya cuma akan menampilkan bagaimana menggunakan Python untuk mengumpulkan berita dan mengubah hasil akhirnya ke dalam bentuk Excel atau CSV. Oke, demikian dari saya. Terima kasih sudah mau eh, apa, menyaksikan. Kita bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.